Tapi satu, ketika mereka sudah menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah, di mana mereka memiliki kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap ormas di daerahnya, mereka tidak boleh kehilangan kewibawaan. Yang kita lihat di beberapa tempat, karena peran ormas itu terlalu besar secara politik, maka kemudian beberapa kepala daerah merasa tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengaturan dengan cukup baik. Nah, hal-hal seperti ini harus kita benahi. Jadi bukan hanya aparat penegak hukum. Jadi menurut Bapak, perilaku ormas sekarang itu sudah sangat mengkhawatirkan dan harus dihentikan? Karena beberapa oknum di dalam pemerintahan kita yang diberikan kewenangan untuk melakukan penertiban pengawasan terhadap ormas itu merasa bahwa mereka memiliki konflik of interest yang dimana mereka tidak bisa menertibkan dengan cukup baik. Saya belum bicara di aparat penegak hukum, ini baru pada level misalnya kepala daerah yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penertiban dan pengawasan. Kalau aparat penegak hukum ini kan person harusnya sudah bisa dilakukan penertiban. Jadi menurut Bapak sekarang ini sudah tiba saatnya belum melakukan tindakan yang super ekstrim untuk menghentikan semua ini? Saya merasa dengan segala ketentuan undang-undang yang ada, termasuk undang-undang terkait dengan kitab undang-undang hukum pidana, itu sudah lebih dari cukup. Problemnya adalah hanya manusianya. Hanya proses penegakan hukum yang kemudian masih belum kita lakukan dengan baik. Bagaimana di Ansor? Ansor ini termasuk ormas yang belum ada noda dan cacat ya, atau bagaimana? Ya, semoga terus begitu dan kita berusaha untuk itu. Apa pandangan Anda terhadap kesemerawutan sekarang ini? Jujur saja, kita juga dirugikan dengan persoalan ini ya. Misalnya Ansor itu ormas, lalu tiba-tiba terjadi secara generatif bahwa ormas itu punya kelakuan yang dianggap destruktif di masyarakat. Yang sekarang ini menurut Anda sudah keterlaluan, sudah sangat merusak. Menurut saya begini, saya betul bahwa problem kita adalah problem proses penegakan hukum. Jadi sebetulnya tidak salah orang berorganisasi karena dalam iklim demokrasi yang sehat dibutuhkan organisasi masyarakat sipil yang kuat. Nah, problemnya adalah kita harus membedakan mana organisasi masyarakat betulan atau organisasi yang dalam tanda petik dia adalah organisasi kriminal misalnya. Nah, itu harus dibedakan. Jadi kalau semua tadi institusi tadi sudah terdaftar misalnya, dia dari sisi ADRT sudah qualified, sudah memenuhi. Dia punya ADRT yang tidak bertentangan dengan misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Pancasila, dengan konstitusi dan lain-lain. Nah, tinggal misalnya tadi dikatakan oleh Pak Ketua Komisi 2, memang ini proses hukum yang penting untuk ditegakkan. Jangan karena noda titik rusak susu sebelah. Yang Anda lihat sekarang ini apa? Ormas kriminal atau apa? Ya, inilah yang tadi perlu kita diskusikan. Apakah misalnya kalau dulu apakah yang disebut sebagai preman itu kan sebagai sebuah bentuk resistensi terhadap konstruksi sosial. Misalnya dia hadir karena ada segelintir orang yang merasa termarginalkan secara ekonomi, terpojokkan secara sosial, lalu kemudian berkomuniti dan kemudian membentuk organisasi. Nah, problem berikutnya adalah ini semata-mata tidak lagi sekedar orang mempertahankan resistensi atau survive. Tapi problem berikutnya adalah mereka menjadi predators baru, berburu rente. Yang sekarang ini yang mana? Ya, ini kemudian tadi bertransformasi dan kemudian menghambat penegakan hukum karena tadi ada kolaborasi dalam hubungan simbiosis mutualis dengan para aktor politik. Aktor politik ini yang tadi dia punya instrumen, kalau di negara dia berarti punya instrumen lembaga-lembaga negara dan lain-lain. Seolah-olah menjadi sulit, padahal perangkatnya sudah ada, regulasinya sudah ada. Jadi menurut Anda keberadaan ormas sekarang ini dan kegiatannya sudah waktunya harus dibubarkan, dihentikan atau bagaimana? Ya, saya kira nggak bisa asal dibubarkan. Kalau kita negara hukum, ya semua harus melalui mekanisme pengadilan. Kalau dia terjadi misalnya karena dia sistemik, organik, masif, dan semua dari atas ke bawah kelakuannya sama, ya silakan. Yang Anda lihat sudah ada nggak ormas seperti itu yang sudah atas bawah kelakuan sama? Sudah ada nggak? Ya, yang kita lihat baru parsial ya, case by case. Misalnya tadi Bang Hotman sebut kayak case di Kalimantan, lalu kemudian ada case di Depok. Ini kan case by case ya. Nah, ini yang perlu ditelisik lebih lanjut oleh para penegak hukum. Tapi kan di medsos setiap hari sepertinya berita mereka terus yang kita lihat. Ya, saya kira kalau kita semua dalam posisi yang sudah khawatir, disinilah kemudian pentingnya mendesak kehadiran negara. Kenapa? Karena orang sudah tidak merasa terlindungi, dia akan melakukan hal yang sama, menjadi predatoris baru untuk bisa tadi bertahan dari kungkungan
perilaku yang dianggap premanis. Menarik istilah yang disebut predator, pemangsa. Ya. Itu maksudnya siapa tuh? Ya, kan kita dalam konsep bernegaranya pertama, negara ini kan kalau dalam teori kontrak sosialnya jelas kita kehilangan kebebasan diserahkan negara agar negara melindungi kita, mengayomi kita agar kita bisa tidur nyenyak di malam hari, kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya tadi aparat tidak terlihat nyata kehadirannya, misal, maka kita akan bergerak dalam bergerak ke arah seperti yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, homo homini lupus. Kita ini saling memangsa, saling menjadi predator. Wah, ini ansor tapi ternyata istilah hukum homo homini lupus keluar juga. Ya. Manusia saling bercakar-cakaran. Jadi serigala bagi manusia yang lain ya? Serigala bagi. Dan itu bisa terjadi kalau... Bisa. Kalau social order yang mestinya dimainkan oleh negara, itu berantakan. Homo homini lupus, manusia saling bercakar-cakaran. Itulah konsep awal kenapa ada hukum di dunia ini. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.